Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dengan NIM 21650062. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kasus dari kejahatan cybercrime untuk memenuhi salah satu tugas saya. Pertama, kasus kejahatan dari sumber daya komputer. Ada 3 kasus. Yang pertama, analisis ahli terkait YouTube BNP di Retas. Pakar keamanan siber dari vaksin.com Alfons Tanunja menduga akun YouTube yang memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD diretas karena tak menggunakan fitur faktor autentikasi menggunakan password yang sama. Menurut Alfons, hal itu memudahkan peretasan melancarkan aksinya terhadap akun YouTube BNPB yang rasanya kemungkinan besar pengambilan terjadi pada akun yang diproteskan dengan dua faktor autentikasi. Kepada cnindonesia.com lewat pesan teks Kamis pada tanggal 29 bulan 12 lebih lanjut, Alfons menilai pengguna akun media sosial kerap ditemui menggunakan password yang sama di banyak akun, sehingga jika ada suatu akun yang bocor, akun lain dengan mudah dibobol dengan menggunakan salah satu penyebab akun media sosial di atas juga bisa dari akun email yang berhasil dikuasai sejumlah pihak. Kemudian akun sosial media menggunakan email itu dengan mudah diambil beratas dengan aplikasi TF. Itulah salah satu contoh analisis kejahatan. Yang kedua, cybercrime ticket.com dan Kitelink. Pada kasus cybercrime yang saya ambil terjadi pada tahun 2019, di mana ticket.com dan Kitelink ini kerugian miliar rupiah akibat ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun Tangerang, sarjana hukum. Digagal melalui illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Kitelink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbang, kemudian menjual melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang yang belinya. Jadi ironisnya lagi butuh waktu sebulan bagi tiket.com untuk menyadari ada penyusup dari sistem alhasil tiket.com Bongkos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Kitelink kehilangan 2 miliar rupiah. Sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar menarik rupiah. Memaparkan bahwa aksi DKK itu sebenarnya masih ecek-ecek, bahkan dengan teknologi hack yang bukan tiket. Ternyata dampak hacknya bisa membuat perusahaan miliar rupiah. Ya, para pedofil gunakan kecerdasan buatan untuk membuat materi pelecehan seksual. Beberapa pedofil mendapatkan gambaran jika membayar langganan di situs berbagai konten seperti Patreon. Patreon mengatakan memiliki kebijakan atau tindakan memberikan toleransi terhadap gambar semacam itu. Situsnya Dewan Kepala Kepolisian Nasional mengatakan beberapa platform menghasilkan keuntungan besar, tetapi tidak memiliki tanggung jawab moral, dan ini nilai memalukan. Octavia Sehebshan telah menyelidiki masalah ini selama beberapa bulan. Dia menghubungi BBC melalui Badan Amal Anak MSP. Pedofil membuat gambar menggunakan karakter lunak mereka mempromosikan gambar pada platform seperti situs berbagai gambar Jepang bernama fiksi. Akun-akun dalam situs ini memiliki tautan yang mengarahkan pelanggan ke gambar terkenal terlihat, di mana harus agar bisa melihat akun situs seperti Patreon. Kasus kedua, phishing. Yang pertama, duit warga Malang Raya Rp 540 juta. Saya klik buka aplikasi berkedok berbentuk PDF di WA. Warga Kotak Malang Irwan Gemad mengaku kehilangan uang Rp 549 juta. Dalam sekejap saya mengklik file aplikasi berkedok file format dalam bentuk PDF yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp di handphone dan mengadukan kejahatan diduga phishing yang menyimpannya ke bank tempat dirinya menyimpan di tabungan. Namun hingga hari ini si pemilik pun cenderung disalahkan karena dianggap ceroboh. Dia menyangka keamanan perubahan tempatnya menyimpan uang sebab dari 7 rekening demikiannya bank itu saja yang mudah dipakai pelaku phishing. Dan dia pun ada 7 rekening, semuanya aman. Bahkan ada yang mengirimkan notifikasi bahwa upaya login agar
tapi yang justru kebobolan kata beliau tersebut. Yang kedua, dual WNA, tersangka penipuan phishing email di Cokok. Perusahaan mengalami kerugian total lebih dari 3 miliar dengan 8 agen firms senilai USD 227.882,04 dan MC News Company sebesar USD. Para hacker melakukan intercept seolah-olah email yang komunikasi antara keduanya berasal dari China, sehingga transaksi keuangan bisa beralih ke perusahaan yang seolah-olah berasal China. Jelasnya, perusahaan usaha digiring instruksi membayar kepada perusahaan di Tiongkok menggunakan email seakan asli, menyerahkan kepada masing-masing perusahaan sementara sebagai rekening bank mandiri atas nama petikan Pak salah satu PT terus Bank. Yang ketiga, gadai SK ratusan juta PNS ini malah jadi korban phishing. Karena seorang PNS di Yogyakarta berinisial DR disebut stres dan depresi gara-gara tertipu aplikasi online hingga 60 juta. PNS di Yogyakarta itu berharap kasusnya diusut hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Dari yang berinisial DR, wanita yang berprofesi sebagai PNS di YY ini tertipu hingga Rp 600 juta. Kuasa hukum dari inisial DR, Fitra Bukhari, dalam keterangan tertulis Minggu tanggal 30 bulan 4 di 2023 kemarin. Modus yang digunakan adalah phishing. Hanya dengan phishing pengelabuan, yakni pelaku mengundang korban ke grup Telegram. Di dalamnya telah ada 20-an orang yang diminta menyelesaikan misi di aplikasi. Dan misinya itu yang dijalankan awalnya cukup ringan, yang memfollow dan memberikan like kepada beberapa orang yang ditentukan. Jika telah melaksanakan, maka ditugaskan untuk capture tugas tersebut dan mengirimkan kepada admin beberapa berfitrah Bukhari. Di sini pelaku melancarkan aksinya melalui pencarian korban. Pelaku meminta korban melakukan top up untuk mencarikan koin yang sudah terkumpul dari hasil komisi atau misi yang telah dilakukan. Namun banyak cerita selengkapnya ada di link tersebut. Yang ketiga, kasus ketiga, peretasan. Ada beberapa kejahatan Hotel Marriott Internasional pada tanggal 18/2014 dampak 500 juta pelanggan. Marriott Internasional mengumumkan pada November 2018 bahwa penyerangan telah mencuri data sekitar 500 juta pelanggan. Peretasan awal terjadi pada sistem yang mendukung mereka Hotel Star World mulai tahun 2014. Para penyerangan tetapi berada dalam sistem setelah Marriott mengisi Star World pada 2019 dan tidak ditemukan hingga September 2018. Penyerang dapat mengambil beberapa kombinasi informasi kontak, nomor paspor, nomor Star Wars, private guest, informasi perjalanan, informasi pribadi lainnya, nomor kartu, dan tanggal kadaluarsa lebih dari 100 juta pelanggan kini curi, tetapi mereka tidak yakin apakah penyerang mampu membeli kartu kredit. Peretasan data itu akhirnya dikaitkan dengan kelompok intelijen Cina yang berusaha menemukan data tentang warga Australia. Menurut sebuah artikel Newsweek, selengkapnya ada di link. Contoh gambaran. Yang kedua, jaringan penipuan bermodal aplikasi yang meretas ponsel kepada Polda Jatim Dikus. Ada 4 orang yang merupakan bagian jaringan penipu dengan modus pengirim malware berbentuk aplikasi ringkus. Sejak awal tahun mereka telah meretas puluhan telepon seluler milik masyarakat termasuk ponsel Kepala Polda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi. Dari aksinya tersebut, jaringan penipu untuk itu menimbulkan kerugian bagi para korbannya hingga 200 juta hingga Rp 200 juta per bulan. Kasus itu terungkap saat Polda Jatim mendapatkan sejumlah aduan dari masyarakat tentang adanya penyebaran malware berbentuk aplikasi. Apabila malware itu diunduh, ponsel pengguna tersebut akan proses pretest lalu motor aktivitas pengguna ponsel termasuk aktivitas log masuk ke aplikasi percakapan, aplikasi perbankan hingga dompet digital. Setelah mendapatkan kode on time, password OTP atau kata sandi sekali pakai, pelaku pencobaan masuk akun-akun korban mengurus uang korban yang ada aplikasi perbankan atau dompet digital selengkap ada di link. Dan berikut ada contoh kasus. Yang
3. Pakar forensik komputer UI motif peretasan ilmunya karena faktor ekonomi. Hanya pada pakar forensik komputer eksekutif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Insinyur Setiadi Yadri Magister mengungkapkan terdapat berbagai motif seseorang melakukan peretasan atau hacking. Umumnya karena faktor ekonomi, walaupun ada juga faktor politik. Alasannya, umumnya peretasan dilakukan atas dorongan ekonomi. Karena data yang didapat tersebut bisa digunakan untuk mengambil harta dari pemilik data. Katanya, data yang didapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem bank. Saat sistem sudah tebus, semua pihak, terutama nasabah, jadi terancam karena autentikasinya sudah diketahui. Dan lebih lanjut, cerita dari para korban tersebut ada diselengkapkan. Yang keempat, kasus kejahatan dengan online. Ada 3 kejahatan. Kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Salah satu mengungkapkan bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus menipu yang dilakukan dengan menawar kerja usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Ketua Satgas Waspada Investasi Hitungan Tobi menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan pimpinan IPB dengan sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada Kamis tanggal 17 bulan 11 dan memperoleh informasi mengenai modus penipuan tersebut. Dan menurut beliau tersebut, pelaku meminta mahasiswa membeli barang toko online pelaku. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, maka pelaku meminta mahasiswa meminjam secara online. Uangnya hasil pinjam tersebut masuk ke pelaku, tapi barang tidak diserahkan ke pembeli ataupun pembelian secara fiktif atau toko online pelaku. Dan pelaku berjanji akan membayar cicilan hutang dan pemberi pinjaman sistem tersebut, sehingga mahasiswa tertarik untuk ikut berinvestasi. Dan perkembangan pelaku tidak memenuhi janjinya untuk membayar cicilan hutang, sehingga tenaga penagih melakukan penagihan kepada mahasiswa sebagai peminjam. Kasus ini bukan masalah pinjol, tetapi penipuan berkedok di toko online dengan membiayai pembelian barang yang ternyata barang fiktif, tetapi uangnya dimiliki ke pelaku, kata beliau. Yang selengkapnya ada buku. Ini adalah satu OJK yang katanya sudah diresmikan, tapi masih ada yang kasus-kasus kejahatan tersebut. Yang kedua, kasus penipuan online. Seorang warga Bandung ditangkap di Solo. Ini salah satu contoh kasus. Keputusan sektor Polsek Klaten Jawa Tengah mengamankan seorang pelaku penipuan dengan modus jual beli online lintas profil. Pelaku diketahui bernama Doni Heriawan, 38, warga Cangkung, Bandung, Jawa Barat, ditangkap di Stasiun Tawang, Semarang, Minggu 20 tanggal 1 2019. Sudah jarak. Kapolsek menilai Kompol Asli Semarang menyatakan penangkap terhadap pelaku penipuan tersebut membutuhkan waktu selama 3 hari. Bermula ada laporan warga lainnya Aldi Praban Intan Bandari yang menjual ponsel milik penipuan dengan S kepada pelaku melalui situs online. Pelaku memenuhi korban ke rumahnya untuk memiliki ponsel yang ditawarkan tersebut. Yang ketiga, masyarakat yang paling sering terkena penipuan online terjadi karena banyaknya informasi yang menimbul di dunia maya. Transformasi keuangan digital telah menimbulkan malang berbagai modus kejahatan siber. Eksekutif Vice President Center of Digital BCA Warsab mengungkapkan siapa saja masyarakat yang mudah terkena penipuan secara online daring. Wani pun merinci, nama beliau pun merinci dari sejenis cacing kasus sosial engineering searching pada umumnya yang mudah terkena penipuan. Jadi ada ibu-ibu di rentang usia dari 1-35 tahun. Ada ibu-ibu yang usianya 1-35 tahun. Itu paling gampang tergiur oleh belanjanya mengejar bank, kejar belau dan bahan digital lanjutnya. Isi bertanya pendidik konsumsi terhadap kejahatan digital Senin 13 tahun 2023 kemarin. Kedua kasus penipuan penawaran upaya menjadi masalah prioritas, di mana yang tertipu adalah kaum bapak dengan rentang usia 3-60 tahun. Dan kasus kelima, pelanggaran privasi.
Dan ada 3 kasus. Gugatan privasi Zoom sepakat bayar Rp 2,2 triliun. Hasil video komunikasi setuju membayar $85 juta atau Rp dan meningkatkan keamanan untuk menyelesaikan gugatan pelanggaran privasi. Gugatan tersebut mengklaim bahwa aplikasi Bukti Kongres ini melanggar privasi pengingat dengan membagi data pribadi di Facebook, Google, LinkedIn, mereka juga dituduh memberikan hacker mengganggu meeting Zoom atau yang biasa disebut Zoom bombing. Tuduhan ini dilakukan secara class action berkelompok. Nantinya para penggugat ini akan mendapatkan kompensasi pengembalian dana 15% atau $25. 351.000 bagi pengguna berlangganan, sedangkan pengguna non berlangganan mendapatkan $15 atau Rp 216.000. Selain menyelesaikan ganti rugi, Zoom juga dapat sepakat untuk meningkatkan fitur keamanan. Yang contoh selanjutnya ada di selengkapnya gugatan privasi Zoom sepakat bayar triliun. Contoh kasus pertama dari pelanggaran privasi. Kedua, wanita ini didenda Rp 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Gara-gara pacar, baru-baru ini pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meratas ponsel elektroniknya tanpa persetujuan untuk mencari video dari informasi tentang mantan sang pacar. Lantar melanggar itu, pengadilan negeri besar seolah memberinya hukum percobaan berupa denda 300 bom atau sekitar Rp 3,4 juta mengintip karya hewan. Ia dikenakan pasal 31 KUHP yang mengatakan pelanggaran kerahasiaan dengan membuka surat tertutup, dokumen atau rekaman elektromagnetik dengan cara teknis apapun. UU di Korea menyebut bahwa pelaku pelanggaran privasi dihukum hingga 3 tahun penjara. Meski begitu, wanita itu membantah melakukan pelanggaran privasi dan mengklaim bahwa korban rela memberitahu ke atasan teleponnya untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak akibat penyalahgunaan salah satu pelanggaran privasi. Yang kedua, itu pelanggaran privasi metadenda. Metadenda 1,2 triliun butuh karena fitur pelacakan pengguna perusahaan Meta dilakukan dengan nama Facebook didenda $50 juta. Satu setara dengan Rp 1,20 triliun. Denda dijaminkan oleh pengadilan distrik di San Jose, California lainnya, meskipun konsumen telah mengeluarkan dari situs media sosial Facebook selama 1 dekade. Keputusan pengadilan itu juga mengharuskan Facebook hapus data yang tidak ditemukan hasil dari pelanggaran privasi para pengguna yang meningkat anak Meta itu privasi sekali penyakit federal dari negara bagian lain menunjuk proyek selengkapnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari contoh-contoh kasus tersebut. Bila ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.